Dialah yang memimpin pasukan Aceh untuk berjuang membela tanah air Indonesia. Dia pahlawan yang nyaris tidak disebutkan. Dia hidup lebih dulu daripada Cut Nyak Dien. Dia meninggal dalam keadaan gadis ditembak mati oleh tentara Belanda. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Bapak Ibu, cinta yang sejati adalah cinta yang akan hadir bersama keajaiban. Ya, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang bisa merubah racun menjadi madu. Cinta yang sejati adalah cinta yang merubah miskin menjadi kaya, menderita menjadi bahagia, susah menjadi senang. Nah, bahkan senjata menjadi apa? Mahkota. Itulah cinta yang sesungguhnya. Dan inilah yang terjadi kepada orang-orang yang menjadi pecinta Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab yang saya sebutkan tadi ada satu kisah di zaman Syekh Abdul Wahid, kurang lebih di tahun 300 Hijriah, abad ketiga Hijriah. Syekh Abdul Wahid di dalam majelisnya dia membahas Quran surat At-Taubah ayat 111. Ya, ada yang hafal Quran surat At-Taubah ayat 111? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli kepada orang-orang beriman harta mereka dan jiwa mereka, dan Allah membayarnya dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang, mereka berperang di jalan Allah. Fayaktuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh ataupun mereka terbunuh. Haqqa wa'dan alaihi haqqan. Sudah jelas janji dari Allah untuknya. Al-ayat. Nah, setelah selesai Abdul Wahid menjelaskan ayat ini dalam majelisnya, ya, semuanya bubar, semuanya pulang, kecuali seorang pemuda. Disebutkan pemuda ini usianya 15 tahunan. Wahai anakku, kajiannya sudah selesai, pulanglah ke rumah, laksanakan apa yang menjadi tugas harian. Anak ini masih termenung dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahid. Lalu dia berkata pada Abdul Wahid, wahai Abdul Wahid, wahai Syekh, apakah betul jika kita menjual jiwa dan harta kita kepada Allah dan Allah akan membayarnya dengan surga? Betul, wahai anakku, Allah akan membelinya dengan surga manakala kita ikhlas menjual jiwa dan harta kita kepada Allah. Kalau begitu, wahai guruku, ishhad, saksikanlah, li'annani bi'tu nafsi wa mali bi'anna liyal jannah. Saksikan, wahai guruku, aku menjual jiwa dan hartaku dan aku ingin Allah membayarnya dengan surga kontan. Apa kata Abdul Wahid? Abdul Wahid mengatakan, karena harus dibayar dengan perang di jalan Allah. Yang namanya perang di jalan Allah kan menyakitkan, Bapak Ibu. Tapi itulah jalan menuju surga. Maka Abdul Wahid menakut-nakuti anak ini, karena memang belum saatnya dia berjuang. Ya waladi, ya habibi, ya gulami. Wahai anakku, inna hadda syaif asyaddu min antahumahum dhalik. Wa kuntu akhufu an tasbiru bih. Wahai anakku, tajamnya sayatan pedang itu menyakitkan, lebih dahsyat daripada apa yang kau bayangkan tadi. Aku khawatir kau tidak sabar untuk menerimanya. Ditakut-takuti begitu, ini anak bukannya takut, malah dia tambah semakin berani dan dia naik emosinya. Wahai Abdul Wahid, pantaskah aku ragu kepada apa yang Allah nyatakan? Jika Allah membeli jiwa dan harta kita dan Allah membayarnya dengan surga, pantaskah aku takut? Demi Allah, aku tidak takut dengan sabetan pedang. Sedikit pun aku tidak takut. Sampai hancur berkeping-keping tubuhku, wahai Abdul Wahid. Aku ridho asalkan Allah memberi dan menerima pengorbananku. Luar biasa, seorang pemuda usia 15 tahun yang memiliki cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengulurkan tangannya. Saksikan, wahai Abdul Wahid, aku menjual jiwa dan hartaku kepada Allah dan aku ingin Allah membayarnya kontan dengan surga. Jangan dicicil. Akhirnya Abdul Wahid mengulurkan tangannya. Aku menjadi saksi. Ushhidu li annaka bi'atan nafsi wa malik lillahi wa anna Allah yasara malaka wa ahlaka wa nafsaka bil jannah. Aku saksikan kau menjual jiwa dan hartamu kepada Allah dan aku yakin Allah akan membayarnya dengan surga untukmu. Terima kasih Abdul Wahid. Ya, pergilah anak tadi.
Hari Senin tiba, hari di mana perang melawan tentara Romawi terjadi dilakukan. Ya. Maka perang pun kemudian terjadi, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama kali datang nih anak ini. Baru 15 tahun. Dari jauh terlihat ada seseorang tergopoh-gopoh oleh Abdul Wahid, ya, terlihat oleh Abdul Wahid. Seseorang tergopoh-gopoh membawa sesuatu yang besar. Ternyata anak itu membawa apa istilahnya, gembolan, apa gembolan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu? Apa gembolan bahasa Inggrisnya? Membawa sesuatu yang besar. Allahu Akbar. Apa yang kau bawa nak? Disimpan di depan Abdul Wahid. Wahai Abdul Wahid, ini semua harta yang aku dapatkan warisan dari kedua orang tuaku. Anak ini ternyata yatim piatu. Dia tidak punya, dia semata wayang di rumahnya. Dia tidak punya siapapun. Ini hartaku semuanya, warisan dari orang tuaku. Dan ini jiwa ragaku. Tolong saksikan. Aku jual jiwa dan hartaku semua kepada Allah, dan aku ingin Allah membayarnya dengan kontan kepadaku dengan surga. Nah, apa yang kau sisakan di rumah? Tidak ada, wahai Abdul. Kenapa? Kenapa kau berikan semuanya? Karena aku tidak mau kembali ke rumah. Aku ingin langsung ke surga. Kan Allah kontan membayarnya. Subhanallah. Ya, Abdul Wahid menangis karena menyaksikan keberanian anak pemuda ini. Maka perang pun terjadi, berangkat dimulai. Ya, karena perang melawan tentara Romawi itu sangat jauh, maka mereka membawa gembalaan untuk makan mereka. Baik, saya agak susah menyelesaikannya. Ringkas cerita Bapak Ibu, selama dalam perjalanan apa yang dilakukan? Anak ini di siang hari dia melayani para mujahid. Dia mencucikan bajunya para mujahid. Dia memasak makanan untuk para mujahid. Malam harinya dia tahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Siang hari dia saum, malam harinya dia ibadah kepada Allah. Itu yang dia lakukan sampai bertemu dengan pasukan Romawi. Sebelum bertemu dengan pasukan Romawi, pemuda ini mimpi bertemu dengan Al-Ainu Al-Mardiyah. Maka dia teriak-teriak, wahai Ainul Mardiyah, jangan tinggalkan aku. Wahai Ainul Mardiyah, jangan tinggalkan aku. Orang-orang menyaksikan, tinggali budak yang geus teu eling. Kunaon budak teh? Jang, kunaon jang cager jang. Udang jang. Begitu dia terbangun, mana Ainul Mardiyah, mana Ainul Mardiyah? Siapa Ainul Mardiyah? Ya, ada apa kata Abdul Wahid? Ini anak ini dalam keadaan tidur dia memanggil-manggil nama Ainul Mardiyah. Ya, siapa nama Ainul Mardiyah? Dia cerita, aku tadi mimpi. Dalam mimpiku seseorang datang mengulurkan tangan dan berkata kepadaku, mari aku tunjukkan engkau pada Ainul Mardiyah. Aku tidak tahu siapa Ainul Mardiyah, tapi aku penasaran. Maka aku pun mengambil tangannya, aku pun pergi bersamanya. Idan ana bi bustan, tiba-tiba aku sampai pada satu kebun yang sangat indah. Dan di kebun-kebun tadi, hurul ain, banyak terdapat bidadari-bidadari yang cantik jelita. Masya Allah, cantik sekali. Jangan-jangan itu Ainul Mardiyah. Pak, sebentar Pak. Ayo Pak. Assalamualaikum, kata pemuda ini. Siapa di antara kalian yang termasuk yang disebut Ainul Mardiyah, yang bernama Ainul Mardiyah? Oh, tidak ada. Kami semua pelayan Ainul Mardiyah. Oh, pelayannya aja secantik ini. Gimana Ainul Mardiyahnya? Ya, lalu di mana Ainul Mardiyah? Silakan Anda terus ke depan. Anda akan bertemu dengan Ainul Mardiyah. Pak, ayo Pak. Tadi nama dituntun, nama nuntun. Pak, ayo Pak, berubah. Kemudian sampai di sebuah kebun yang sangat indah. Di kanannya ada air dari madu dan di kedirinya ada air dari susu. Dan di tengah-tengahnya ada bidadari yang cantik luar biasa. Melihat kecantikan mereka, aku lupa sama kecantikan bidadari sebelumnya. Ibarat saya melihat orang yang cantik, ada perempuan cantik di jalan, lupa sama yang di rumah. Itu istilah, Bapak Ibu ya. Bang istri ngatakan. Ditanyakan kepada dia. Ya. Apakah di antara kalian ada Ainul Mardiyah? Cantik sekali kami. Jangan-jangan ini suaminya Ainul Mardiyah. Alah, suami? Mana Ainul Mardiyah? Mohon maaf, kami pembantunya. Astagfirullah. Subhanallah. Kalian pembantunya? Lalu seperti apa Ainul Mardiyahnya? Silahkan terus Tuhan, Anda akan bertemu dengannya. Ringkas cerita Bapak Ibu, dia sampai pada satu istana yang terbuat dari intan permata. Intan permata, intan berlian dihiasi, kemudian dilubangi dan dibikin istana. Seseorang yang cantik rupawan mengalahkan kecantikan bidadari sebelumnya, berdiri di depannya. Maka pemuda ini tidak banyak bicara. Wahai Ainul Mardiyah, aku suamimu, aku tiba untuk bersama denganmu.
Maka apa kata bidadari yang menunggu di depannya? Wahai Ainul Mardiyah, keluarlah Anda, sesungguhnya suami Anda telah tiba. Benar, saya suaminya. Benar. Lalu kamu siapa? Saya penjaganya, saya pelayannya. Sebentar lagi dia akan keluar. Maka apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba keluarlah Ainul Mardiyah, seperti cahaya di atas cahaya. Itulah Ainul Mardiyah. Tidak kuat dia dengan kecantikan Ainul Mardiyah, dia lepaskan genggaman apa yang dia genggam dari tangan, digabruk ke Ainul Mardiyah. Begitu Ainul Mardiyah mau digabruk, gitu. Wah, kenapa? Aku suamimu. Iya, engkau memang suamiku. Tapi fisikmu masih hidup di dunia. Jiwamu masih terikat oleh kehidupan dunia. Tapi engkau saungkan, kita buka sekarang di sini. Akhirnya makan bersama tuh dengan Ainul Mardiyah. Gak kebayang, tidak tahan melihat cantiknya Ainul Mardiyah. Dia lupa berkedip. Nah, tiba-tiba dia terbangun dan terpisah dengan Ainul Mardiyah. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, itulah Ainul Mardiyah, kata dia. Tidak lama, baru selesai dia cerita Ainul Mardiyah, pasukan Romawi ada terlihat. Maka dia pun naik ke kuda, izinkan aku berada di pasukan terdepan. Maka dia pun lari dengan cepat, hilang dari peredaran. Tapi di tangannya terlihat oleh Abdul Wahid 9 tentara Romawi tumbang. Pedangnya besar Bapak Ibu. Bukan dia yang menyunkan pedang, tapi pedangnya hidup. Dia yang terbawa oleh pedang. Dibayangkan demikian. Nah, ringkas cerita, 9 tentara Romawi tumbang di tangannya. Dan dia menjadi orang yang ke-10. Abdul Wahid kehilangan jejak anak ini. Kamu tahu di mana anak ini? Aku tidak tahu. Lalu tercium bau wangi yang luar biasa. Ternyata bau harum minyak misik ini, bau surga, datang dari anak tadi. Dia sedang tersenyum dengan pedangnya, darah mengalir dengan luka-lukanya yang dahsyat, tapi dia sedang tersenyum bersama Ainul Mardiyah. Angkat tangan, siapa yang tahu siapa Ainul Mardiyah? Ada yang tahu siapa Ainul Mardiyah? Ya. Bidadari surga. Ya, berasal dari mana teh? Betul, Ainul Mardiyah bidadari surga. Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu bertemu di surga dengan wanita yang paling cantik, dialah Ainul Mardiyah. Ada yang tahu Ainul Mardiyah berasal dari mana? Ternyata ada satu kisah, Ainul Mardiyah berasal dari Aceh. Seorang wanita, seorang gadis yang syahid di tangan Belanda. Dialah yang memimpin pasukan Aceh untuk berjuang membela tanah air Indonesia. Dia pahlawan yang nyaris tidak disebutkan. Dia hidup lebih dulu daripada Cut Nyak-Dien. Dia meninggal dalam keadaan gadis, ditembak mati oleh tentara Belanda. Karena jihadnya, ceramahnya, dakwahnya membangkitkan semangat umat Islam Aceh untuk melawan Belanda. Mudah-mudahan itu bisa menolong. Baik, kita alami maksud saya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, sayang sekali waktunya sudah habis dan sudah 19:48. Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla akan melahirkan sesuatu yang di luar nalar kita. Ya. Saking dahsyatnya cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla mampu merubah api menjadi dingin. Betul? Itulah keajaiban. Cintanya Nabi Musa kepada Allah Azza wa Jalla mampu menghadirkan mukjizat, laut terbelah dengan tongkat. Dan Fir'aun yang mengaku Tuhan pun tenggelam. Seumur hidup saya, baru kemarin saya melihat Fir'aun sesungguhnya. Kemarin alhamdulillah saya lihat jasad Fir'aun, ada 12 jasad Fir'aun yang dimumikan. Dan yang lain dimumikan, yang 11 dimumikan oleh Fir'aun sendiri. Tapi Fir'aun yang memumikannya, dia tenggelam di Laut Merah. Jasadnya masih utuh, bahkan matanya masih terlihat, dia melihat seperti ini. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menyaksikan, nanti bisa berangkat bersama saya. Kita nanti akan ziarah ke Palestina, Jordan, dan Mesir. Yang paling berkesan ternyata di Mesir, Bapak Ibu. Kita bisa ke lembah tua, lembah di mana Nabi Musa menerima wahyu, lembah di mana Allah turun mendekat ke bumi. Ya, subhanallah Bapak Ibu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan cinta kepada kita, cinta yang sejati, sehingga hadirnya istri kita tidak membuat kita lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga hadirnya suami, anak-anak, dan harta benda tidak membuat kita lalai dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan di akhir hayat kita menemukan cinta yang sesungguhnya, sehingga di surga kita bertemu dengan sang pemilik cinta itu sendiri, Allah Azza wa Jalla.